Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Sadaqallahul azim. Bersama-sama dengan kita Bapak Camat Kecamatan Watul, Bapak-bapak wali, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Matur bersama dengan Bunda Pimpin Aisyah, keluarga besar Muhammadiyah, Kepala Madrasah, MTS dan MA, teristimewa Bapak Ibu orang tua wali murid, hadirin yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Pertama, saya kembali mengajak kita semua untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak sekali rahmat yang kita terima Bapak Ibu sekalian. Pertama yang tidak kalah pentingnya, kita baru saja menerima rahmat hidup sejak dari pagi tadi. Kenapa ini kita sebut satu rahmat? Karena kalau kita tidak hidup, pasti kita mati. Dan kenapa kita mensyukuri rahmat hidup? Karena tujuan hidup kita beda dengan tujuan hidup kerbau, sapi, dan makhluk-makhluk lain. Kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain tujuan hidupnya adalah untuk daging. Sehingga sapi dan kerbau yang berhasil hidup dengan baik adalah yang gemuk, yang tebal dagingnya. Sementara tujuan hidup kita bukan untuk daging. Untung saja bukan untuk daging. Kalau tujuan hidup kita untuk daging, tentu yang paling berhasil hidupnya yang paling gemuk. Tentu demikian. Saya bukan sedang menyinggung yang gemuk, tapi sedang membicarakan tujuan hidup kita bukan untuk gemuk. Tujuan hidup kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah tujuan hidup terpenuhi atau tidak? Alat ukurnya adalah ibadah. Makin banyak ibadah kita, makin terpenuhi tujuan hidup kita. Makin tipis ibadah kita, juga makin tipis tujuan hidup kita. Maka orang yang menang di dalam hidup adalah orang yang paling banyak ibadahnya. Kalau bicara ibadah, kita perlu waktu dan durasi, kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Makin panjang hidup kita, itu peluang untuk makin banyak ibadah kita. Makanya ketika kita bangun tidur pagi, kita langsung bersyukur. Kelihatannya Allah masih memberikan kesempatan untuk beribadah pagi ini. Makanya kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya kembali pagi ini setelah saya mati atau tidur selama satu malam. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang kami hormati, hari ini kita bermaulid Nabi dan itulah undangan yang sampai ke kami. Artinya kita memperingati maulid Nabi, kembali membaca Nabi, membicarakan hal-hal yang terkait dengan Nabi. Untung-untung dari pembicaraan ini hal-hal yang kita bicarakan ada pelajaran dan ibrah yang dapat kita tangkap. Baiklah Bapak dan Ibu, kalau saya mulai dengan satu pertanyaan kepada kita semua,
berapa orangkah Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah ke permukaan bumi? Kalau saya bertanya di sebelah atau di anak-anak santri kita, itu pada umumnya menjawab 25 orang. Tapi sebenarnya Nabi dan Rasul yang pernah diutus di atas bumi jumlahnya sangat banyak. Karena Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika. Kemudian wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Rasul-rasul itu ada yang kami ceritakan kepadamu, dan ada rasul-rasul itu yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ternyata yang diceritakan itu hanya 25 orang. Itulah dia dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang tidak diceritakan lebih banyak lagi. Lalu berapa orangkah Nabi dan Rasul yang pernah diutus? Ada 3 hadis dari Rasul. Satu di antara yang paling masyhur dan populer, jumlah Nabi Rasul itu adalah 124.000 orang. Jadi banyak sekali, 124.000 orang. Tapi meskipun jumlahnya 124.000 orang, tetap yang paling sulung itu adalah Adam alaihissalam, dan yang paling musuh adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah tidak ada kesempatan untuk manusia zaman ini mengklaim diri jadi nabi. Wah, ini jumlahnya banyak, bisa masuk saya salah seorang? Nggak bisa. Karena yang paling sulung Adam, yang paling musuh Muhammad, sudah ditutup. Khatamul Anbiya war Rasul, penutup segala nabi dan rasul. Jadi sudah ditutup. Makanya tempo hari ada Ahmad Shadiq yang klaim diri jadi nabi, ya akhirnya nggak jadi, ditangkap polisi, masuk penjara jadinya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dari yang 124.000 orang itu, kita kembali kepada surah Al-Baqarah juz yang ketiga, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu kami lebihkan satu dengan yang lain, yang bilang Allah. Jadi dari yang ribuan itu ada yang lebih, ada yang kurang lebih, semuanya adalah manusia baik, tapi ada istimewanya. Nah, ternyata yang 25 orang ini adalah yang super-supernya, yang top-topnya. Sehingga yang 25 orang inilah yang mendapat jatah namanya tertulis di dalam Al-Quran. Ya untung saja 25 orang. Kalau 1000 orang namanya tertulis, berapa tebalnya Al-Quran? Itulah dia dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari yang 25 orang ini, jika dicari dan diperas lagi, maka kita akan dapat 5 orang. Itu top of the top, disebut dengan ulul azmi. Siapa mereka? Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ulul azmi. Tingkat kesabaran dan kemahiran di dalam menjalani kehidupan, belajarlah sama yang 5 ini. Sehingga Allah bilang, fasbir kama sabara ulul azmi. Bersabarlah kamu di dalam menghadapi hidup sebagaimana bersabarnya ulul azmi. Ini dia orangnya 5. Yang 5 ini jika kita peras lagi, maka kita akan dapat 2 orang. Coba terka ibu, siapa yang 2 orang? Mungkin ibu, bapak juga bisa menebak itu yang 2 orang. Siapa dia orang itu? Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling super ini. Makanya 2 orang nabi ini mampu mewakili 5, mampu mewakili 25, bahkan mewakili ribuan. Disebutkan 2 untuk 1000. Untung saja demikian kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Untung saja demikian. Sehingga kita berselawat cukup menyebutkan nama Nabi 2 sajalah itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selesai selawat kita. Coba kalau menyebutkan Pak Camat seluruh nabi, kapan selesainya selawat kita? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Adam wa ala Ibrahim kama sholaita ala Idris wa ala Idris kama sholaita ala Nuh wa ala kama sholaita ala Ibrahim. Kapan selesainya? Untung saja dengan menyebutkan dua nabi selesai sudah seluruh selawat. Ya Bapak Ibu, nah ini tinggal dua. Dua ini mewakili untuk seluruh nabi yang ada. Nah, ketika ada perintah dan ada arahan yang dua ini disuruh lagi memilih satu orang, pasti pilihan kita jatuh kepada Nabi Muhammad SAW yang hari lahirnya kita peringati hari ini. Inilah nabi yang paling super, Khatamul Anbiya wa Imamur Rasul. Dia penutup segala nabi, tapi imam dan ketua untuk seluruh rasul. Kecil di dalam umur, tapi besar dalam jabatan. Inilah nabi yang paling super Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah menjadi takdir dan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Apakah aturan itu? Umat manusia ini Bapak Ibu makin ke belakang makin cerdas, makin ke belakang makin cerdik, cerdas, pintar. Mari kita uji sejenak. Bukankah anak kita cerdas dari kita? Iya. Iya, jadi anak awak dari awak. Iya. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu berumur 10 tahun lalu, di waktu kita berumur 10 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, bandingkan akal kita saat itu dengan anak kita punya akal umur 10 tahun hari ini. Mana yang lebih cerdas? Mereka lebih cerdas. Kita paling 10 tahun, ketika kita berumur 10 tahun, beberapa tahun yang lalu, paling menangis je, minta piti je. Mungkin itu barangkali. Tapi hari ini anak kita umur 10 tahun, Masya Allah, akalnya bukan main. Ada tetangga saya dekat rumah di Padang Panjang, itu baru kelas 4 SD. Umur berapa itu? Ya sekisaran itulah. Hilang. Datang ke rumah, Pak Lizar, anak saya hilang. Terus saya sudah cari kemana-mana, sampai ke Bukit Tinggi, sampai ke Malalu, bahkan ke Solo ada rumah gurunya, nggak jumpa juga. Lalu kemana lagi? Bagaimana kalau Pak Lizar? Kita pakai mobil Pak Lizar dan kita cari berdua. Kami cari berdua sampai maghrib nggak jumpa. Ke rumah teman-temannya, balik lagi pulang. Nyampe di rumah sambil bermenung, kemana lah itu anak, kemana lah itu anak. Hampir Isya masuk, telepon berdiri. Nah, Pak Yan, namanya Pak Yan, kau ambil telepon, mungkin itu anakmu. Ternyata benar. Ayah, Edi sekarang di Padang ya, katanya. Denak, ya tadi ayah mencari uang alai bilong ke Padang, tengah hari tadi ya. Jos ya ke Padang, kan ada taksi nak ya, nyo kenal jo ya, kenal jo adi pesa je nyo. Lalu saya taksi bah, wah sudah saya tek membayar tiba di Padang. Cerdik tak? Cerdas tak? Bila pulang nak, wak pulang di Jumat Selaya, wak kan libur besok. Bahasa taksi, kalau tak dia detek tu ayah bayar tiba di rumah. Cerdik tak? Itu baru kelas 4 SD. Itu yang terjadi dan itu faktual. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, makin lama makin cerdik, makin cerdas. Itu umat manusia. Nah, hari ini saja kita sudah mulai merasakan betapa cerdasnya zaman ini. Kan seperti itu. Oleh karenanya, Nabi yang paling cerdas itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lahirnya terakhir. Dan umat yang paling cerdas itu adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad harus paling cerdas? Karena Muhammad akan menghadapi umat yang cerdas pula. Kenapa Muhammad harus paling cerdas? Karena amanah, karena kerjaan yang mau diamanahkan, ditonggokkan, dibebankan kepada Nabi Muhammad itu bukan main. Sangat berat beban itu.
Kenapa beban itu sangat berat? Nah, tinjauan historis kita, tinjauan sejarah kita, saya akan mulai dengan pertanyaan juga kepada Bapak dan Ibu. Sebutkan saya Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Siapa Pak? Nabi Isa alaihi salam. Benar tidak Bu? Kemudian saya bertanya lagi kepada Ibu yang sudut sana. Tahun berapa Isa dilahirkan? Sulit menjawabnya. Saya tukar pertanyaan dengan model lain. Sejak kapan tahun Masehi dihitung? Sejak lahir Nabi Isa. Berarti Nabi Isa dilahirkan tahun berapa? Ya tahun 1 lah. Nabi Isa dilahirkan tahun 1 Masehi. Karena tahun Masehi dihitung sejak lahir Nabi Isa. Kan itu aja yang diputar-putar balik itu. Tahun 1 Nabi Isa dilahirkan. Umur 31 atau tahun 31 Isa diangkat jadi Rasul. Mulai berdakwah. 2 tahun berdakwah dapat pengikut 12 orang. Ini yang disebut dengan Al-Hawariyun, pengikut-pengikut Nabi Isa. Itu berdakwah selama 2 tahun hanya dapat pengikut 12 orang. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi Isa meninggal. Jadi umur 32 tahun Nabi Isa, umur 33 tahun Isa sudah meninggal. Kemudian digantikan posisi Nabi Isa oleh Nabi Muhammad SAW. Tahun berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Masehinya tahun 571 Masehi. Berapa lamanya bumi ini kosong dari Rasul? Berarti 500 tahun lebih bumi ini kosong dari Rasul. Sementara pada era-era sebelumnya itu patah tumbuh hilang berganti. Bahkan ada dalam satu masa 2 nabi dan rasul seperti Musa dan Harun. Sekarang 5 abad bumi kosong dari Rasul, plus murid yang ditinggalkan oleh Isa hanya 12 orang. Itu pun baru 2 tahun belajar dengan Isa. Kalau masuk sanawiyah kelas 2 baru itu. Berapalah ilmunya? Lalu mampukah yang 12 orang ini untuk mengembleng dunia seluas ini? Ya tidak. Akhirnya dalam masa 500 tahun lebih itu sebelum lahir Nabi Muhammad, ajaran Nabi Isa itu kembali hilang entah bagaimana, tidak menentu. Sehingga muncullah di sejarah Arab di waktu itu masa yang disebut dengan jahiliyah. Dan itu wajar. Kenapa? Ayam ko langit duanya Pak. Manusia kalau tidak ada aturan, dia akan buas, lebih buas daripada binatang buas. Karena di dalam ilmu antropologi disebutkan makhluk terjahat, terbuas adalah manusia. Manusia, kalau tidak ada aturan, manusia paling buas. Manusia paling rakus. Ini bisa kita buktikan. Babi mencilok belok, manusia mencilok belok. Mana yang lebih berbahaya? Babi apa manusia? Pasti manusia. Babi mencuri ubi hanya bawa perut. Hanya bawa perut. Paling si empunya ubi pagi-pagi duduk bermenung di pinggir ladang. Ketika kita tanya, kenapa Pak bermenung? 5 rumpun ubi saya dimakan babi malam tadi. Hanya 5 rumpun. Tapi kalau manusia mencuri ubi, apa dibawa? Bahkan itu ada di Pasar Rabaa, di dekat Kota Laweh, ada Kota Laweh. Itu ada ubi dicuri oleh manusia, bukan bawa karung, bawa kijang tekap. 3 piring sawah, 4 piring sawah, habis ludes 1 malam. Pencurinya bukan babi, tapi manusia. Manusia lebih berbahaya daripada babi kalau dibiarkan. Sejahat-jahat kambing pasti makannya hanya rumput. Tapi manusia jahat, apa yang dimakan? Bukan hanya makan nasi, makan besi, makan batu, makan semen,
Bahkan kadang si minuman sajinya lagi aja. Makan daging teman sendiri, manusia lebih berbahaya. Makanya Imam Buya Hamka, harimau lapar dimasukkan ke dalam kandang kambing yang kambingnya ada 10 ekor, kambing dimakan 1 ekor, harimau tidur. Lalu ditanya, harimau kok tidur? Perut saya sudah kenyang. Tapi ketika manusia lapar dimasukkan ke dalam kandang kambing, kambingnya ada 10 ekor, itu 10 ekor kambing akan habis. Bahkan ciri-ciri kambing yang kami itu pupuk lalu. Jo orang-orang punya kambing yang dikejar, tagak kandang kambingnya jual. Itu bahayanya manusia. Manusia lebih buas, manusia lebih berbahaya. Di sisi apa saja. Apabila kita pergi ke Lubu Basung lewat Kelok sampai Pelampek, itu banyak teman kita ketemu di Kelok-Kelok itu. Namanya Sibar, Sibaru atau Sikaro. Itu sama dengan kita. Kalau kita hidup ada berkecamatan dan ada nagari, mereka juga ada nagari itu. Kelok 33 itu Cik Nagari itu. Hidupnya sama dengan kita. Tapi mereka hidup diberikan modal oleh Allah dengan insting. Insting. Apa artinya insting? Pembawaan semenjak dari lahir. Sehingga ada musim di tengah-tengah kehidupan mereka. Kita ambil poin ini saja. Ada musim beranak, ada musim hamil. Saya loncat saja. Di dalam kehidupan manusia ada musim? Ada musim? No, tidak ada musim. Kenapa di dalam hidup beruk ada musim? Karena beruk itu hidup, kalaupun dia melahirkan tidak butuh beruk yang lain. Jadi karo itu kalau beranaknya tidak butuh ke bidan, tidak butuh dokter dah. Dia bisa beranak seorang. Manusia kenapa tidak perlu musim? Ya coba bayangkan kalau ada musim. Kalau musim hamil tentu semua perempuan hamil. Kamu apa kadang parit sadonya. Tapi itu tidak mengapa. Yang paling berbahaya ketika melahirkan, siapa yang mau bantu? Kan ada bidan, Pak. Bidan beranak belum. Dan yang paling tidak masuk akal lagi ketika musim pesta. Siapa yang mau datang? Diundang, semua orang pada pesta. Jadi dalam kehidupan manusia tidak ada musim. Nah, lokus kita adalah binatang-binatang diberikan hidup dengan insting sehingga tidak berubah dari zaman ke zaman. Tingkat kekurangan ajaran apa ayam 20 tahun yang lalu bantu 7 kurang ajar begini tidak bertambah. Jadi jeleknya kambing 10 tahun yang lalu seperti itu jeleknya gini. Saya di waktu SD, SMP lah pernah motong rumput untuk sapi, ketemu dengan sarang balap. Itu terdiri dari urat-urat. Kemarin ini konon kabar saya terima, sarang balap tetap itu juga unsurnya. Tidak pernah berubah. Tidak pernah ada perkembangan. Tapi manusia terus berkembang. Matur, ini lawang, tidak seperti ini dulu. Sekarang sudah berkembang. Ini surau kan mau dibangun tadi itu, masih banyak terutang itu. Itu biasanya kalau pengurus musala atau pengurus madrasah setiap ngomong minta terus dana. Nggak pernah hari ini saya bagi-bagikan jatah, nggak ada itu. Minta terus dia. Bapak Ibu hadirin, berkembang terus kehidupan manusia. Tapi kalau binatang tidak pernah berkembang, itu ke itu saja. Nah, oleh karena kehidupan manusia terus berkembang, kenapa? Karena manusia itu memang dia punya pikiran. Maka kepada binatang diberikan insting, kepada manusia diberikan aturan, namanya agama. Nah, Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad SAW, kita tahu tak? Dalam Al-Quran, dalam bahasa Islam, naba artinya berita. Orang yang menyampaikan berita, nabi. Nabi. Jadi nabi itu adalah orang yang memberikan informasi, naba. Informasi tentang apa? Tentang cara hidup. Makanya orang yang menerima naba dari nabi, hidupnya akan selamat. Dan ini adalah cerita yang sesungguhnya, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ini disampaikan oleh nabi. Nah sekarang,
Seketika Nabi kita Muhammad SAW kembali diutus setelah 5 abad bumi kosong dari Rasul. Fahsya dan mungkar sudah sangat menjadi-jadi. Tadi sudah saya bayangkan. Manusia kalau tidak diatur berbahaya. Sehingga disebut dengan zaman jahiliyah. Menyembah patung, minum khamar, berjudi, merampok, berzina, membunuh anak perempuan dan sebagainya. Nabi diutus ke manusia itu. Akhrajahum minaz zulumati ilan nur. Diperintah membawa mereka dari gelap kepada terang. Pertanyaannya adalah, berat tugas Nabi atau ringan? Berat. Sangat berat. Kalau dia ada kata Rasul. Sangat berat. Tetapi sungguh pun berat. Nabi berhasil atau tidak? Berhasil. Hanya dalam masa Pak Camat bilang tadi 22 tahun lebih sedikit, Nabi berhasil membuat gelap menjadi terang, pusat kafir menjadi pusat Islam. Apa rahasianya? Karena Nabi diberikan oleh Allah bekal. Karena Nabi diberikan oleh Sang Maha Penguasa bekal cara untuk mengolah itu. Kita akan sebutkan bekal itu yang sesuai dengan ketersediaan waktu. Bekal pertama yang diberikan kepada Nabi, sehat. Itu bekal pertama. Kalau mau menjadi pemimpin, mengajak umat kepada jelek kepada baik, dari baik kepada yang lebih baik, modal pertamanya sehat. Tapi kalau sasa angok, tidak ada yang terjadi. Asam urat naik ke panjang saja, asam lambung ke panjang saja, tidak ada yang terjadi. Nabi sehat. Jadi didukung oleh jasmani Nabi yang sangat mumpuni. Fasawwaka fa'adalah. Tubuh Nabi itu memang betul-betul mekar, kuat, sehat. Kenapa? Karena seorang pemimpin, seorang Nabi akan memimpin umat, dia akan pergi kemana-mana. Sehingga Nabi oleh karena sehat, mendaki boleh, menurun gak apa-apa, berenang bisa juga, mau terjun oke, mau duduk bisa, mau berlari ya sudah biasa, tidak tidur biasa saja. Jadi tubuh Nabi sangat sehat. Kesehatan Nabi ini dibuktikan dengan apa? Nabi tidak pernah dirawat di Ahmad Mukhtar. Nabi tidak pernah masuk rumah sakit, hanya pening sedikit lalu meninggal. Selama hidup tidak pernah sakit. Makanya tidak pernah kita baca di dalam sejarah perang diundur kena asam lambung Nabi naik, tidak ada itu, tidak ada itu. Perang ditunda karena asam urat Nabi berulah, tidak ada itu. Nabi sangat sehat, tubuh Nabi sangat kuat, dan termasuk kesempurnaan dan primanya jasmani ini dibuktikan dengan Nabi itu gagahnya bukan main. Saya tahu ibu, Nabi yang paling gagah itu siapa? Yusuf ya, Yusuf. Itu tidak salah ya Pak ya, Yusuf. Karena saya juga pernah baca Pak Camat, gagahnya Yusuf itu, kalaulah seluruh ganteng-ganteng kita lelaki sedunia, termasuk saya dan Pak Camat, kalau seluruh ganteng kami ini, bapak-bapak ini masuk semua ini, kita kumpulkan ganteng kita ini jadi satu, sehingga dia bulat, kemudian dibelah dua, sebelah untuk Yusuf, nang sebelah lewat bagi seketek sulang. Sehingga Pak Camat apa ya, seketek, nomor apa seketek, tapi yang sebelah lagi milik Yusuf. Nah, berapa gantengnya Yusuf? Coba bayangin itu. Makanya ketika ada gosip Zulaiha jatuh hati sama Yusuf, kan orang pada bilang bodoh Zulaiha jatuh cinta sama anak angkat. Akhirnya Zulaiha tidak puas, diundang itu tukang gosip itu, diundang tukang gosip, dikasih mangga, kasih pisau, mangga kupas, semuanya pada ngupas mangga. Terus apa lagi? Yusuf diperintah, Yusuf kau lewat di depan ibu-ibu itu, lewat Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Mereka tidak tahu bahwa mereka sudah mengupas jari-jarinya.
in hadza illa malakun karim. Ini pasti tidak manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Saking gantengnya Yusuf. Ternyata setelah Yusuf lewat ke ujung, baru mereka berpeki kesakitan. Waduh, karena jarinya sudah berdarah. Zulaiha tinggal bilang, baru sekali itu kalian, ada yang hari ada sesuatu ya. Berapa gantengnya Yusuf. Saya di dekat rumah pernah mengumpulkan ibu-ibu majelis taklim juga. Saya kasih japan, saya kasih pisau kater, terus saya lewat. Apa yang terjadi? Itu japan dilempar ke saya. Bukan dia mengumpat jarinya. Nah begini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas Yusuf posisinya. Coba bayangkan, karena dia adalah paling sempurna. Cuman Nabi Muhammad itu jauh beda dengan saya. Kalau ibu lihat saya dari tadi kan lalu lalang saja. Kalau Muhammad, paling lama kita mau bisa melihat Muhammad hanya 15 menit. Kita nggak mampu lagi. Kalau menaku ke bawah. Kalau ibu kan tadi kan mencongok suka mau jadi. Kalau Muhammad di 15 menit kita nggak mampu lagi lihat. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu melihat tembus sampai ke dalam kecuali orang-orang tertentu. Sehingga kegagahan Nabi itu ya bukan main. Itu modal dasar. Nabi itu namanya essential capital, modal dasar. Kegagahan dan kesehatan yang ada pada tubuh Nabi memberikan kontribusi yang tidak bisa dilupakan atas keberhasilan kepemimpinannya. Kenapa? Karena sehat dan kegagahan tampilan adalah merupakan kesan pertama untuk setiap umat yang ditemui Nabi. Jadi orang nangka berhasil tuh Pak Ibu ya, dia lewat di depan kita, itu gagahnya saja sudah memberikan keyakinan. Dia lewat, ibu-ibu berkesan. Wah, iko iyo. Itu udah masuk poin satu itu. Iko iyo. Tapi kalau dia tidak gagah, kemudian tidak sehat, lewat di depan, iko tidak. Jadi bagaimanapun, kriteria menjadi imam yang terakhir juga yang paling menarik tampilannya. Jadi itu termasuk ujung-ujungnya adalah sehat. Ini diberikan oleh Allah kepada Nabi sebagai modal dasar untuk tercapainya dakwah. Nabi itu sehat. Yang kedua, modal dasar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sehingga dia berhasil adalah ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ilmunya mumpuni. Dia paling cerdas, paling cerdik, karena umat yang mau dihadapi juga cerdik dan cerdas. Dalam Islam ilmu itu memang sangat diutamakan sekali. Diutamakan sekali. Apa buktinya bahwa dalam Islam ilmu itu adalah paling dipentingkan? Dari 6.236 ayat yang diturunkan oleh Allah untuk kita, maka ayat pertama turun adalah ayat tentang pendidikan. Iqra. Kenapa Nabi Muhammad menjadi imam pemimpin untuk seluruh Rasul? Karena ilmunya. Jadi kriteria pertama diangkat jadi pemimpin bukan umur, bukan tinggi badan, gapuk badan, tapi kriteria pertama adalah ilmu atau kemampuan. Dia keteknya. Untuk itu dalam forum ini saya sampaikan kepada kita semua, kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai mama untuk kemanakan, sebagai bapak untuk anak, maaf ya, tidak selamanya kita bisa bilang sama anak, tentu deden pada orang. Tidak bisa, mungkin dia lebih tahu daripada kita. Begitu Islam memberikan sportivitas kepada kita Bapak Ibu. Islam memberikan warning. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan warning kepada kita. Utlubul ilma walau bisin. Talabul ilmi fardiyatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban untuk setiap orang. Jadi kalau hari ini kita mau lihat Nabi, ada dapat undangan, tidak ada halangan, lalu tidak mau datang, berdosa kita. Maka yang datang ini berpahala. Amin. Pahalanya besar juga.
Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia pulang. Jadi kalau ada yang meninggal, syahid. Kalau ada yang meninggal dari rumah sampai ke rumah nanti, atau sedang mendengarkan ceramah, karena saya pernah memberikan ceramah di Batu Sangkar, Salim Paung, duduk sudut lalu sekali. Sedang mendengar ceramah, dia tidur seperti ini, lewat langsung mati langsung dia. Makanya hati-hati yang tidur. Itu. Tapi tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Meninggal dalam menuntut ilmu, syahid. Saya ulangi, meninggal di dalam menuntut ilmu adalah syahid. Syahid langsung masuk surga. Saya tanya sama ibu, ibu mau langsung masuk surga? Mau langsung masuk surga? Mau. Berarti mau syahid? Mau. Bisa hari ini? Tidak. Ya terserah, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu sekalian, Islam adalah agama orang modern. Hari ini perkembangan Islam di Eropa sana sangat signifikan. Ada di 4 negara yang Islam perkembangannya bukan main. Pertama Amerika Serikat, sehingga Islamic Center Washington itu hampir setiap hari setidaknya 10 sehari. Kemudian yang juga tak kalah penting dan sangat signifikan, dinamis perkembangan Islam, London, Inggris. Sehingga wali kota Inggris itu sudah muslim hari ini. Perancis, sampai-sampai pemerintah Perancis mengeluarkan peraturan tidak boleh berjilbab. Kenapa? Karena banyaknya yang keluar dari rumah pakai jilbab, tapi tidak diindahkan oleh mereka. Sebanyak yang mencerca, tapi juga banyak senaknya yang membela. Kemudian yang sangat signifikan perkembangan Islam itu adalah di Australia hari ini. Kenapa? Karena kebenaran Islam itu sungguh tak terbantahkan, termasuk sesungguhnya di Indonesia. Tapi kita tidak tahu karena kita berada di Indonesia. Kalau orang-orang yang luar sana itu, waduh, Indonesia perkembangan Islamnya sangat signifikan. Memang kita tidak tahu karena kita berada di dalam. Indahnya danau meninjau kalau dilihat dari embun pagi. Tapi kalau kita berenang pakai sampan ke tengah, nyampe di tengah dilihat, ya muka belakang kiri kanan air. Tidak indah. Tapi lihatlah dari mana? Puncak Lawang. Oh, itu bukan main indahnya. Seluruh tepinya kelihatan. Jadi Indonesia indah kalau dilihat dari luar. Coba pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia, pergi ke Brunei, lihat dari sana, indah Indonesia. Hampir setiap hari ada yang bersyahadat di sini. Kita aja nggak tahu. Termasuk di tangan saya dalam beberapa bulan terakhir ini ada yang bersyahadat. Nah, kenapa? Karena ini adalah agama yang sangat rasional. Tidak bisa dibantah asalkan dengan hati yang suci. Dengan sportivitas yang tinggi, Islam pasti diterima. Maka kita semua mengucapkan Alhamdulillah, karena tidak perlu cari-cari lagi Islam, karena kita sudah dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang Islam. Saya akan cerita. Namanya setelah Muslim adalah Fatimah Kazue. Sebelum Muslim namanya Shouki Fatuki, orang Jepang. Dia adalah seorang profesor. Seorang profesor, dia menyelidiki telur. Kenapa telur itu bisa melahirkan anak? Telur itu kalau diramkan 21 hari kan menetas. Dia lihat itu unsur-unsur telur. Ada putih, ada kuning. Kemudian diukur proteinnya. Hanya ini, di mana nyawanya? Kok bisa bergerak? Mungkin perpaduan di antara putih dan kuning dan segala komponen yang ada, kalau dipanaskan 21 hari dengan frekuensi panas seperti ini, dia akan hidup. Maka Profesor Shouki Fatuki bersama dengan temannya buat telur juga. Nyobue telur. Persis seperti telur ayam. Dibuatkan ke teh talu samuwonya.
dibuatkan ke dadar, samo dadarnya, dibuatkan ke mata sapi, ya tidak ada beda, sama telur profesor dan telur ayam, sama sama. Tinggal tes terakhir, kedua telur ini dieramkan selama 21 hari, telur ayam menetas, telur profesor bantu atunya tidak menetas. Kenapa? Diadakan eksperimen lagi di bawah elabor. Ternyata kesimpulan mereka adalah dalam telur buatan kita ini ada kekurangan satu zat. Apa itu? Zat untuk hidup alias roh. Alias roh. Dia tahu bahwa orang yang hidup, ayam yang hidup, orang yang hidup punya roh. Kalau roh sudah pergi, orang itu mati. Dia ingin menyelidiki apa itu roh. Dicari orang yang hampir mati. Dicari orang yang hampir mati, dimasukkan ke dalam keranda yang tidak ada lubang. Yakin cepat mati orang itu. Tapi kalaupun mati berarti rohnya tidak keluar karena tidak ada lubang. Dilihat, tak kelihatan. Ini di mana rohnya? Dicari lagi orang yang hampir mati, dimasukkan ke dalam keranda kaca, dikasih warna agar bisa kelihatan. Sampai orang itu mati, enggak juga kelihatan roh. Waduh. Akhirnya ketujuh orang profesor teman-temannya Syauqi Fatuki ini berdiskusi. Ternyata mereka bertujuh angkat tangan. Mereka bertujuh angkat tangan. Yang satu ini kami angkat tangan. Dan dia menemukan dalam kitab Al-Quran ada ayat yas'aluna akan aniruh qul rahmin amri rabbi. Jika mereka bertanya tentang roh, jika mereka membahas tentang roh, jika mereka membawa laboratorium tentang roh, tidak akan bisa dapat karena roh itu adalah urusan aku. Akhirnya dia yakin Islam adalah agama yang betul-betul benar. Ketujuh orang yang masuk Islam. We believe the Muslim, the Islam bring and peace. Kami semua yakin hanya Islamlah yang membawa kepada kedamaian. Kami semuanya Muslim. Nah Bapak Ibu, itu sudah dibuktikan. Nabi kita Muhammad SAW memiliki kekuatan di dalam berdakwah yang kita lanjutkan sampai hari ini karena yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kebenaran, ilmu. Ini Bapak Ibu sekalian, kebenaran yang terkandung di dalam ilmu. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam Islam itu intinya adalah perimbangan antara isi kepala dengan dada. Jadi kalau kepala saja diisi Pak, balik katanya. Kalau balik kate terbalik. Tahun 73 barangkali atau senario dari Butuh Sangka menuju Pekanbaru tentu kelok lalu kelok 9. Pas di kelok 68 lalu jatuh golek-golek ke bawah. Mati supir, mati stokar kerana tidak ada penumpang. Sedangkan dia teh pisang sange panwa. Sehingga barek kate ringan ke bawah. Ternyata kalau barek kate ringan di bawah mereka balik. Maka manusia kalau hanya kepalanya saja yang berisi, dadanya kosong, ia balik lainnya. Bukan tangannya jalan, kakinya tidak, tapi pola pikirnya terbalik. Hum yaqulunal haqqa haramu. Mereka akan berkata yang haram itu adalah halal, yang halal itu adalah haram. Banyak orang yang berpikiran terbalik hari ini. Kenapa? Dadanya kosong. Dadanya kosong. Makanya pendidikan yang benar adalah pendidikan yang berimbang antara mengisi kepala dengan mengisi dada. Sejak 16 abad yang silam, Islam sudah menawarkan itu. Isi kepalamu dan isi dadamu. Kita hidup dengan otak, tapi kita juga hidup dengan rasa. Otak itu kepala, rasa itu hati. Ba'a rasanya. Apalagi kita orang yang ABS SBK. Rasa dibawa naik, periso dibawa turun. Rasa dada dibawa ke rumah. Periksa otak dibawa turun. Kenapa otak dibawa turun? Karena kepengen cari makan. Itu harus otak yang dimainkan. Kalau kapannya harinya, jual es. Itu kan otak tuh. Lah jalur hujan bakat tuntang 2 minggu ndak berhenti nyejual es. Es, ndak ada jual beli. Di barat juga ndak ada orang beli dapat ang ndak ada otak. Lah jalur hujan bakat tuntang es ang jual. Coba kau jual miso.
Oh, itu namanya periksa rasionalitas. Sudah jelas di kampung itu ada penduduknya 500 orang, tua semua, yang laki-laki tak berambut, dijual minyak abuak. Tentu tidak berjual balik. Kalau tu 500 orang laki-laki kasadua cuma minyak uri terjual, minyak uri. Tarason minyak uri tidak sadang-sadang tu. Sebab kalau yang tua-tua itu pergi berjemaat jam 9 sudah nyampe masjid bawa tarason. Mulai murid kaki sudut kecil. Mulai dari ujung jari sampai kapan-kapan. Waktu itu masuk. Nah itu namanya periksa. Tapi kalau naik ke rumah, raso. Kenapa rasa? Hidup tidak bisa dengan rasional saja, dengan otak saja, tapi perlu rasa. Kenapa rasa? Tenggang raso. Itu dari rumah. Kenapa? Karena dari rumah ada minantu, baipa, babisan, babitu, babinantu. Tidak boleh disamakan. Mengecek ke anak, juga mengecek ke minantu, tentu berbeda. Betul bu? Kalau ke anak bisa kareh, jang, tak semayang subuh tadi. Besok kalau tak semayang subuh, jang, dan jinjam telinguang. Minantu bisa betul? Tak bisa pak. Malin tak semayang subuh nampak amat tadi. Besok kalau tak semayang subuh, coba jinjam telinguang mati. Hilang malam itu malin. Malin, kenapa kau tinggalkan istrimu? Kan istrimu sudah mau melahirkan. Antamen turun, jadi jinjang, beli mana betul? Nah, dalam Islam itu diakomodir. Ada otak, ada rasa. Makanya hari ini itu makin terasa Bapak Ibu. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikejar oleh orang-orang tua, termasuk orang tua kita. Betul ya Pak ya? Saya berani bilang di sini di depan Pak Camat karena ini tanggung jawab kita bersama. Pendidikan yang dikejar hari ini adalah pendidikan yang mengemban pendidikan, mempereimbangkan antara mengisi kepala dan mengisi dada. Ya, sekitar 2013 saya menghadiri satu simposium di Merkur Ancol Jakarta tentang pendidikan. Yang dibahas waktu itu adalah kenapa pendidikan kita begini. Maksudnya apa? Ada kesan makin diajar makin kurang aja. Kesannya seperti itu. Makin dulu Pak makin cidro. Makin dipasuang makin gilo. Makin diajar makin kurang aja. Profesor, doktor, sarjana lahir ribuan setiap tahun di negeri ini. Tapi di sisi lain, koruptor, pengedar, pemakai narkoba, maling, rampok, itu sudah letih itu aparat bekerja, makin ditangkap oleh maliang kok makin banyak maliang. Makin ditangkap koruptor kok makin banyak koruptor. Ada apa? Ternyata mereka ditangkap tidak ada yang pendidikan SD, sarjana semua. Pamangkolah sarjananya Bapak Ayu. Itu yang menjual pulau sarjana, bahkan jual teman profesor. Bahkan kalau makin cerdas berbuat jahat, maka bobot perbuatan jahatnya makin berbahaya. Orang bodoh mencilai ikan dia pancangnya. Saiku ikan meninjau hilang. Tapi kalau orang pintar curi ikan itu dengan kapal selam, berapa ratus kapal yang ditenggelamkan oleh Ibu Susi itu. Jadi makin pintar kalau berbuat jahat makin berbahaya. Kalau orang bodoh berbuat jahat mungkin, kalau orang bodoh maliang paling yang dicurinya ayam talu etek timah di belakang rumah. Nah, oleh karenanya ini berbahaya. Maka dalam simposium seminar itu disimpulkan pendidikan kita gersang dari nilai-nilai agama. Pendidikan kita terlalu gersang dari nilai-nilai dada. Maka diputuskanlah di waktu itu setiap mata pelajaran yang ada diintegrasikan dengan agama. Nah, posisi madrasah di sini alhamdulillah. Karena madrasah tinggal membenahi saja lagi. Karena sejak dari awal sudah begini ini orang. Barangnya sudah begini.
Makanya Profesor Dr. Ahmad Fadil, mantan Rektor Unhas, itu mengatakan, sejak tahun 98 sampai hari ini, since now katanya, sampai hari ini, dunia perguruan tinggi itu dikuasai oleh anak-anak yang artinya senat mahasiswa, dikuasai oleh mereka yang tinggi nilai akademiknya, mereka hafal Quran, tinggalnya di masjid, dan imam-imam dalam sholat. Itu yang menguasai kampus hari ini. Nah, mari kita baca bersama-sama. Alhamdulillah. Kenapa? Karena memang jati diri manusia harus berimbang dada dengan kepala. Bapak dan Ibu, sejahat-jahat manusia, nuraninya masih tetap ada. Dan itu sesuai dengan ajaran Islam. Sejahat-jahat orang, nurani pasti tetap ada. Nah, sekarang saya buktikan. Saya buktikan sekarang. Coba nunjuk yang merasa dirinya tidak berdosa. Kan ada yang kita nunjuk. Karena kita sadar kita pernah berdosa. Saya tanya lagi. Coba menunjuk yang merasa dirinya memang suka kepada dosa. Oh, enggak ada juga. Berarti ketika kita berbuat dosa ada unsur lain yang memaksa kita, yang kita secara murni tidak mau berdosa. Ikolah yang menyebutkan awak kalau bang ye tepi jalan sebelum buang ye celik kita suak dulu. Karena kita sadar kalau buang air di pinggir jalan itu meletakkan satu tidak pada tempatnya, maka celik kita celik suak. Kalau kiri kanan tidak ada orang, kita memulai pekerjaan. Pas separuh jalan orang lewat, ada apa tuan? Ayo itu pitilang tadi kamu apa itu? Cari alasan. Dan ini pula yang menyebabkan maling itu banyak mencuri siang apa malam? Siang apa malam? Malam. Saya pernah duduk di depan rumah, lewat maling. Maling, sini kau. Ya Ustadz katanya. Kau mencuri apa tidak? Iyalah saya aja maling kok katanya. Kamu mencuri malam pas siang yang banyak? Banyak malam Ustadz. Kenapa curi malam? Ya tahu loh Ustadz, kalau siang kan cepat kelihatan sama orang, nanti ntar dimasukkan ke polisi. Kalau malam kan sangat mudah untuk menyembunyikan diri. Jadi takut sama orang, iyalah kerja saya salah. Jadi maling pun tahu kerjanya salah. Maling tahu kerjaannya salah. Nah itulah yang kita benahi. Alat untuk membenahi itu namanya pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kita semua memilih madrasah sanawiyah Muhammadiyah, madrasah aliyah Muhammadiyah, ada pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena di madrasah kita ini betul-betul dijaga perimbangan antara mengisi kepala dan mengisi dada. Manusia akan jadi orang kalau keseimbangan itu ada. Tapi tidak boleh dada saja. Itu namanya memunculkan komunitas manusia al-mutasawwifuna jahilun, ahli-ahli ibadah tapi bodoh. Jadi kedua-duanya al-mutasawwifuna jahilun. Tidak boleh itu. Dada diisi, kepala juga diisi. Pada umumnya hari ini orang-orang tua termasuk kita, saya yakin kita merindukan anak-anak kita menjadi orang yang berhasil dalam dunia konvensional, menjadi pimpinan perusahaan, menjadi politikus ulung, mungkin jadi bupati, mungkin jadi gubernur, dan apa saja. Tapi anak saya juga harus jadi imam dalam sholat. Anak saya juga harus hafal Quran. Kalau hari Jumat anak saya harus mampu membaca khutbah. Itu yang diinginkan oleh orang tua hari ini. Oleh karena itu, lembaga pendidikan yang tepat adalah lembaga pendidikan yang memang memperhatikan kedua-duanya, mengisi kepala dan mengisi dada. Ini adalah modal kedua Nabi kita Muhammad SAW dalam mengembangkan Islam. Tinggal satu lagi, dalam 2 menit selesai. Senjata ketiga yang diberikan kepada Muhammad adalah akhlakul karimah. Akhlak. Jadi Nabi itu dalam berdakwah dengan akhlak. Dengan akhlak. Saya bertanya kepada kita, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu adalah contoh yang baik untuk kita.
Poinnya adalah begini, Nabi lebih banyak mencontohkan ketimbang mengatakan. Nabi lebih banyak mencontohkan ketimbang mengatakan. Jadi samojo mairi atau memandian kudu, awak yang masuk air dulu. Nabi lebih banyak begini. Sehingga dalam Quran itu qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu SK-nya. Selaku orang tua, kita tentu mencontoh Nabi. Nah, Nabi lebih banyak arahnya adalah ke situ. Arahnya adalah ke situ, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita membaca sejarah Nabi, Nabi sebagai pribadi, Nabi di rumah tangga, Nabi di tengah-tengah masyarakat, dalam kehidupan sosial. Sedikit saya kutip Nabi di rumah tangga. Nabi di rumah tangga, Nabi kerjasama. Ketika Aisyah mengiling lado, Nabi menyai buncih. Ketika Aisyah memasak nasi, Nabi mencuci pakaian. Nabi menjahit baju sendiri. Sehingga ada semacam kerjasama. Nabi turun. Dia tidak segan-segan. Seperti itu. Ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, kemamang datang dari Farsi. Pendetanya bilang, kalau aku sudah mati, kau ikuti itu Muhammad. Dia hidup di negeri yang masih banyak korma. Mati pendetanya, dia cari. Sampailah dia ke Madinah. Di Madinah orang sedang gotong royong membuat masjid Kuba. Mungkin di situ ada Muhammad. Dia tanya, ada kedai. Bu, tanya bu, ada Muhammad di situ? Ada dia di situ. Dia pergi ke dekat kerumunan. Nggak jumpa dengan Muhammad. Nggak jumpa dengan Muhammad. Dia balik lagi ke kedai. Yang Muhammad yang mana bu? Kau cari aja. Kau tanya terus, cari aja di situ. Sudah 5 kali bolak-balik dia cari. Ternyata Muhammad dalam lubang. Kenapa Muhammad masuk lubang? Karena ada satu lubang digali, ada batu nggak bisa ngangkat. Muhammad yang ngangkat. Jadi tidak menganggap orang yang tidak bitus Nabi, ikut bekerja. Jadi dia yang lebih dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Muhammad betul-betul familiar. Dia turun ke bawah. Di dalam ajaran Islam Bapak dan Ibu, jangan tebas orang dengan pedang, tapi tebaslah orang dengan akhlak yang mulia. Innamal umamu akhlaquma baqiyat wa inhum akhlaquhum zahabu. Satu bangsa akan berdiri tegak kalau umatnya berakhlak mulia. Tapi satu bangsa, satu negeri, satu kelompok masyarakat akan hancur kalau akhlak masyarakatnya sudah hancur. Itu Syauqi Bek, seorang penyair besar itu. Jadi kepada kita semua, sebenarnya orang yang adat bahasa di sarak bahasa di kitabullah, itulah wak pakai sehari-hari. Kalau kita ingin besar, modalnya hanya satu, besarkan orang. Kalau kita ingin mulia, muliakan orang. Kalau kita ingin terhormat, hormati orang. Kalau ingin gadang, menggadang sewa, awak ketek orang, awak nang ketek. Tadi Pak Camat mengutip Ali bin Abi Thalib. Saya kutip juga Ali bin Abi Thalib. Jadilah kamu orang yang disambut dengan ketawa, tetapi dilepas dengan menangis. Ndaknya dia waktu tua pai atau wak mati menangi orang peninggal. Lah tahu si anu meninggal, alhamdulillah. Jadi itu orang bilang. Bakal alhamdulillah baca. Iya kan tidak ada selamanya ini sekurang-kurangnya saya kuasari hilang ayam orang. Aja seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu, the work is competition. Itu kecil orang pintar. Dunia itu adalah ladang berlomba. Kita berlomba. Lalu siapa yang keluar jawab sebagai pemenang? Itu keputusan hakim. Siapa yang menjadi hakim? Kita sesama kita. Jadi yang mengatakan baik bukan kita. Saya orang baik itu salah. Kita orang baik, yang mengatakan kita baik orang banyak. Seperti Putri Aryani. Entah kemana-mana ini. Putri Aryani itu menangnya oleh kenapa? Polling. Pengikutnya. Hari ini saya sedang Bapak Ibu nilai ini.
Dewan hakim saya mulai sudut sana sampai sudut situ. Itu dewan hakim semua. Pasti di dalam mindset Bapak ada penilaian untuk saya. Ini Bapak ini Bapak ini. Kita sedang dinilai oleh orang dimanapun, kapanpun. Kalau bahasa umatiannya, when and where. Nah. Kita sedang dinilai. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu menjadi kaca untuk orang mukmin lainnya. Jadi kita sedang dinilai dan nilainya sangat objektif. Kenapa? Karena tidak ada urusan, tidak ada kepentingan. Dan paling babayo menilai diri sendiri. Dia pandai ya. Enggak bisa tuh. Iya gagah enak awak serang saya ngecek gagah. Iya pandai dan awak aja. Jadi kita dinilai oleh orang lain, maka berikanlah penilaian yang baik. Bagaimana caranya? Nah, apa yang dinilai? Yang dinilai adalah perilaku, akhlakul karimah. Ye buat napa tu, santiang pak tu, ye lok pak tu. Begitu, intinya banyak. Tidak. Yang dinilai adalah perilaku. Nabi di sini nomor satunya, akhlaknya baik. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ada seorang ibu buta, tapi dia sangat marah sama Nabi Muhammad karena membawa ajaran baru. Ketika orang buta itu bilang, saya sangat sakit hati sama Muhammad, kita dibawa menyembah Tuhan yang tidak pernah kita sembah. Biar Muhammad itu dapat kecelakaan, biar Muhammad itu berbahaya katanya. Padahal Nabi itu selalu setiap hari mengantarkan makanan untuk nenek tadi. Tapi Nabi diam saja. Karena itu pembelajaran untuk kita. Setiap Nabi mengantarkan makanan, kau tahu sama Muhammad, Nabi diam saja. Nek, silakan makan, nek. Saya sangat marah sama Muhammad. Dia membawa kita menyembah Tuhan yang selain yang kita sembah selama ini. Muhammad meninggal. Maka Nabi berwasiat, Abu Bakar, kau gantikan saya. Kepada Abu Bakar pun dia bilang, mana? Ya, nek, berarti yang ngasih makan saya bukan orang yang biasa. Kau adalah orang lain, betul nih. Yang mengasih makan biasanya yang datang ke nenek itu dia sudah meninggal. Iya. Kapan? Kemarin. Saya adalah orang yang disuruhnya untuk menggantikan nenek. Lalu saya tanya, saya ingin tanya kepada engkau sekarang. Kau tahu tidak sama Muhammad yang kurang ajar itu tadi? Yang membawa ajaran baru itu? Tahu nih? Di mana rumahnya? Rumahnya dekat rumah saya. Apa kerjanya? Kerjanya adalah berdakwah. Tahu enggak, Nek? Yang mengantarkan makanan setiap hari ke nenek itu sebelumnya adalah dia. Maka nenek itu pun menangis. Nenek itu menangis. Salah betul saya. Akhirnya dalam keadaan buta, nenek pun minta disyahadatkan dengan Abu Bakar. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berpesan kepada kita semua, terutama yang anak-anaknya, cucu-cucunya ada di sini. Mari kita bangun tengah malam, lalu kita bersolat tahajud dan minta kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhan, jadikan cucu dan anakku menjadi orang yang soleh dan solehah. Saya ingin menanamkan sesuatu yang pada akhirnya dia akan tuai sendiri. Anak adalah ladang. Apa yang kita tanam itulah yang tumbuh. Tanam baik, tumbuh baik. Tanam yang jelek, tumbuh jelek. Ya Allah, aku takut sekali apa yang telah kau gambarkan dalam cerita Isra Mi'raj Nabimu. Ada bapak dan anak yang dipertukarkan tempat duduknya. Anak yang pada awalnya di neraka, ayah yang pada awalnya di surga, tapi setelah diperteli, ayah masuk ke dalam surga lantaran terus beribadah, anak masuk ke dalam neraka lantaran selalu berbuat dosa, tapi ternyata anak berdosa karena kelalaian orang tua. Maka perintah daripada Tuhan, pertukarkan tempat mereka. Kami takut ya Allah itu terjadi pada kami. Makanya Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita adalah untuk anak, bukan untuk kita berdua. Kita akan mati, anak kita akan tinggal. Berapa lamanya kita lagi? Yang 70 tambah 20 tahun lagi, rasa-rasanya mustahil. Sudah dekat kita ke kubur. Posisi dan kedudukan kita akan gantikan oleh anak-anak dan cucu-cucu kita. Jangan tinggalkan mereka dalam berantakan. Tinggalkan mereka dalam rajin sholat. Tinggalkan mereka dalam ukhuwah yang kuat, agar kita dapat menerima ya semacam WC lah setelah kita berada di alam kubur nanti. Untuk itu sekali lagi kepada kita semua,
Kedatangan Bapak Ibu mendengarkan ceramah Maulid Nabi hari ini adalah sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap anak-anak. Pedulian kepada anak dan putra-putra kita yang belajar di sini, termasuk masyarakat. Untuk itu, seandainya Bapak Ibu berinfak hari ini, berinfak, bersedekah, sebagian rezeki yang kita bawa untuk kelanjutan musyawarah kita ini, itu juga menunjukkan bagian daripada kita peduli terhadap anak dan keturunan kita. Itulah Bapak Ibu, saya sudah berceramah 1 jam, mudah-mudahan akan ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi, kalau wak lalok tantu mato memejam, jago-jago lalu selesai awak jago pagi. Oleh karena lah baca ceramah 1 jam, tentu rancak awak langsung berhenti. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kan ada manfaatnya. Terlebih terkurang saya mohon dimaafkan. Jalan itia manari-nari, jalan kudo mananggu dongka. Kini yang bahagia salam untuk penyudahi, walaupun tadi salam untuk pembuka. Dari Solok Selatan ke Lubuk Selasih, cukup sekian, terima kasih. Fastabiqul khairat, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.